Dengan saya Alvin Lim. Kali ini saya diwawancara oleh Hukum TV ya, dan mau memberikan update terkait pencopotan Kapolda Jawa Timur yang sangat spektakuler. Jadi kemarin ini yang ketika terjadi Kanjuruhan, awalnya pertama kali terjadi skandal itu, saya sudah menjadi yang pertama ya, menjadi yang paling vokal agar supaya Kapolda Jawa Timur waktu itu, saat itu masih Niko Afinta, agar dicopot dulu ya, dicopot dan diperiksa mengenai keterkaitannya terhadap dugaan tragedi di Kanjuruhan ini ya. Saya nggak menuduh bahwa oh pasti dia yang bersalah atau bagaimana, tapi seharusnya dicopot dulu dan biar polisi menyelidiki di situ ya. Polisi melakukan penyelidikan terkait atau tidak nih ya, tersangkut atau tidak ya, tapi minimal karena ketika sudah ada insiden harusnya dicopot dulu di situ. Nah, ternyata setelah banyaknya saya berbicara ya, saya juga berterima kasih kepada Kapolri yang ternyata mungkin ya mendengar inspirasi dari saya dan dari masyarakat lainnya ya, desakan-desakan masyarakat, akhirnya Irjen Niko Afinta dicopot tuh dari jabatan Kapolda Jawa Timur. Jadi setelah Niko Afinta dicopot, masuklah pengganti yang baru teman-teman, yaitu seseorang yang bernama Irjen Teddy Minahasa. Teddy Minahasa ini Kapolda di Sumatera tadinya nih ya. Dan dia bisa dibilang informasinya adalah polisi terbaik. Kenapa? Karena peraih Makayasa ya di situ ya. Jadi Makayasa ini semacam apa ya, semacam yang terbaik di dalam lettingannya dia. Jadi kalau di polisi itu ada lettingan-lettingan lulusan teman-teman ya. Ada lettingan 91, 92, 93, 94. Kalau sekarang ini yang menjabat ini dari Listio Sigit itu lettingan 92 teman-teman ya. Jadi lettingan-lettingan ini kalau yang terbaik ini dia meraih Adi Makayasa namanya teman-teman, Adi Makayasa. Nah, si Teddy Minahasa ini informasinya salah satu yang terbaik teman-teman. Nah, tetapi hari ini saya baca berita ya di CNN Indonesia, kaget juga di situ. Ternyata Teddy Minahasa hari ini ditangkap dan dicopot dari jabatan Kapolda Jawa Timur. Kenapa dicopot? Informasinya teman-teman yang saya dapatkan dari berita adalah beliau ini ternyata adalah menjual barang bukti narkoba. Jadi narkoba seberat 5 kilo yang merupakan alat bukti, bukannya seharusnya ya teman-teman ya masuk ke pengadilan alat bukti tersebut dan dihancurkan. Tapi ini sepertinya alat bukti tersebut dijual kembali. Wah. Nih teman-teman, kita cerna sedikit ya. Kalau polisi menjual narkoba, apa bedanya dengan bandar narkoba teman-teman? Pertanyaan saya. Bandar narkoba orang-orang biasa dia jual narkoba juga jadi bandar. Ya, terkena ancaman pidana. Coba nanti kita kawal ya teman-teman ya. Apakah Teddy Minahasa ini dikenakan ancaman hukuman juga? Kalau dia dikenakan ancaman hukuman ini pasal 112, 114 teman-teman, atau tepatnya sebagai pengedar narkoba, itu ancamannya hukuman mati loh teman-teman. Karena kenapa? Beratnya 5 kilo teman-teman ya. Jadi 2 gram aja itu udah dianggap, di atas 2 gram aja udah dianggap berat. Apalagi ini 5 kilogram teman-teman ya. Tapi inilah mirisnya kita nggak bisa pungkiri teman-teman ya. Kita sangat cinta kepada institusi Polri, tetapi kita tidak bisa pungkiri bahwa di dalam institusi kita yang tercinta itu ada oknum ya. Baik itu oknum yang koruptif, manipulatif, oknum yang ternyata kayak begini jualan narkoba ya, nanti ada oknum pembackup mafia tanah, ada oknum pembackup 303. Nah, inilah ya yang menjadi sebuah wacana. Makanya hari ini Presiden Jokowi itu sedang mengadakan acara teman-teman. Acara apa? Yaitu dia panggil seluruh pejabat tinggi Polri.
Jadi dari Kapolri hadir, Kapolda hadir, Jenderal Bintang 3 sampai Jenderal Bintang 1 beserta seluruh Kapolres dan Kapolresta, teman-teman ya. Ini merupakan sebuah peristiwa yang spesial. Apalagi mereka ini yang datang itu tidak boleh bawa handphone. Nggak boleh bawa handphone. Wah, berarti nggak boleh bawa handphone, nggak boleh didokumentasikan nih. Ya, jadi ada sebuah misi rahasia. Ternyata teman-teman ya, menurut informasi yang saya dapat di lapangan, dilakukanlah drug test, ya, tes narkoba, tes pengguna narkoba kepada anggota-anggota Polri. Jadi ini sebuah hal yang bagus teman-teman. Jadi kalau saya lihat nih, ya akhirnya presiden yang kita cintai bersama ini memberikan perhatian kepada tanah air, teman-teman ya. Kenapa? Presiden Jokowi memberikan perhatian kepada kepolisian dan mau membenahi kepolisian. Dimulai dari pimpinannya, dimulai dari atas ke bawah. Jadi dari pimpinannya ini diseleksi, mereka harus bebas narkoba. Karena kalau mereka pakai narkoba, ya kan, mereka kecanduan narkoba, di situ berarti mereka sudah menjadi kriminal. Karena mereka sudah melanggar undang-undang psikotropika, teman-teman ya. Yang namanya di drug test, di tes darah, di tes urin, kalau positif berarti mereka pengguna ya, itu nggak bohong, teman-teman. Dan ini sebuah hal yang bagus. Karena kenapa? Saya aja di Amerika waktu kerja di bank, teman-teman, itu secara rutin 3 bulan sekali itu tes urin dan tes darah. Bank minta. Jadi mereka mau melihat apakah saya ini seorang pengguna atau tidak. Karena apa? Karena apabila mental seseorang itu sudah menjadi drug addict, ya sangat mudah bagi dia untuk jatuh ke dunia kriminalitas, teman-teman. Karena kecanduan ini dia harus membeli obat-obatan terlarang tersebut. Ya, jadi candu ini menyebabkan orang tuh nggak bisa kontrol emosi dan mau membeli obat terlarang, teman-teman. Dan ingat, teman-teman, ingat sejarah. Jepang itu waktu itu jumlah penduduknya sangat dikit, cuma beberapa juta orang. Sedangkan Cina ya jumlah penduduknya itu miliaran. Tetapi Jepang bisa menaklukkan Cina dengan apa, teman-teman? Dengan perang opium. Dengan opium. Jadi dibanjirilah Cina ini dengan pasar obat bius opium. Jadi banyak orang tuh terkena opium, kecanduan, nggak mau kerja, maunya cuma ngobat doang, teman-teman. Dan ini adalah sesuatu yang kalau saya bilang menjadi sampah masyarakat. Ya. Kenapa saya bilang seperti itu, teman-teman? Saya sempat 2 kali di penjara, dan dalam waktu saya di penjara tersebut, yang teman-teman perlu ketahui, ya saya juga ditempatkan di penjara narkoba, walaupun saya waktu itu bukan karena narkoba, teman-teman ya. Waktu di Polda Metro saya ditaruh di tahanan narkoba. Nah, ketika saya ditaruh di tahanan narkoba di situ, saya melihat bahwa masih banyak, teman-teman ya. Sorry nih teman-teman, saya bicara terus terang ya. Di dalam tahanan narkoba saja masih ada yang pakai narkoba, teman-teman. Di dalam, malah mereka berpikir karena di dalam ya toh lebih aman karena nggak ada polisi yang merazia, teman-teman ya. Ini sesuatu yang sangat disayangkan. Kenapa? Bahkan bukan hanya di situ, teman-teman. Ada Rumah Sakit Kramat Jati Polri. Waktu itu kan saya sakit, dirujuk ke Kramat Jati Polri. Sebelah saya ini adalah sebuah bandar narkoba, ya inisial F di situ, teman-teman. Nah, saya kalau malam-malam mau bagi dia makanan, lagi datang, saya cium bau nggak enak. Ketika saya masuk, ternyata mereka lagi pada ngobat, teman-teman, lagi pada ngeganja di situ. Ya, jadi saya bingung. Di Rumah Sakit Kramat Jati Polri saja di situ masih bisa dilakukan hal seperti itu, teman-teman. Jadi ini orang yang punya uang, mereka bilang sakit, ketergantungan obat, akhirnya dikirim ke Rumah Sakit Kramat Jati. Nah, di sana mereka dipenjara khusus, mendapatkan sebuah ruangan khusus. Nah, di dalam ruangan itu mereka masih ngobat. Ya, jadi ini, teman-teman, adalah hal yang sulit untuk diberantas. Dan ternyata bukan cuma orang biasa yang menjadi korban dari narkoba, tetapi Jenderal Bintang 2 aja menjadi korban dari narkoba.
kita nggak tahu Teddy Minahasa menggunakan narkoba atau tidak, tetapi ketika dia menjual berarti inilah sudah merupakan tindakan manipulatif dan koruptif. Ini yang saya bicara berkali-kali teman-teman ya. Jadi di institusi-institusi aparat penegak hukum itu harus kita benahi dulu integritasnya semua. Ya seharusnya ini yang dilakukan. Jadi dan saya minta Bapak Presiden Jokowi jangan stop di kepolisian, Pak, di situ. Jangan cuma di kepolisian aja. Kejaksaan juga itu. Ya saya yakin deh pasti masih ada banyak-banyak jaksa-jaksa juga yang obat. Ya. Dicoba aja dilakukan tes di situ ya. Jadi ini hal yang sangat penting untuk dilakukan dan bukan cuma ngobat ya. Perilaku koruptif ini yang dilakukan Teddy Minahasa ngejual alat bukti di sini, ini dilakukan oleh oknum-oknum kejaksaan juga teman-teman ya. Seperti kita lihat Pinangki ya kan dia koruptif juga, menerima suap, menerima gratifikasi di situ. Jadi hal-hal seperti inilah teman-teman ya yang patut menjadi catatan bagi masyarakat. Dan ini menjadi PR yang sulit sebenarnya bagi kalau untuk kepolisian, bagi Kapolri. Kenapa? Saya lumayan prihatin sebenarnya sama Kapolri karena berbagai macam badai menerpa ya anak buahnya dia, banyak yang ternyata ya penjahat teman-teman ya. Tapi saya yakin bahwa ini baru awal. Kenapa saya bilang baru awal? Saya yakin masih banyak oknum-oknum di kepolisian yang belum ketahuan. Ya, ini yang kita bicarakan kayak Ferdy Sambo, Teddy Minahasa, Hendra Kurniawan yang menggunakan private jet, itu yang sudah ketahuan teman-teman. Yang udah ketahuan, yang kelihatan ya, yang kasat mata di situ. Yang kita sudah cium di dalam berita. Tapi yang tidak ketahuan, yang belum ketangkap itu saya yakin masih banyak teman-teman ya. Jadi disinilah perlu adanya perbaikan ya, sesuatu hal yang bagus yang dimulai oleh Kepala Negara Presiden Jokowi dengan mengumpulkan seluruh petinggi-petinggi kepolisian. Saya harapkan hal yang sama dilakukan terhadap kejaksaan teman-teman ya. Apalagi jaksa-jaksa yang nggak etis ya, yang suka punya banyak bini, yang malsuin KTP, yang KTP-nya ada banyak, ada ganda di situ ya. Belum yang suka terima korupsi dan yang menjadi mafia-mafia, baik melindung mafia tanah maupun mafia tambang dan jual beli kasus, itu banyak terjadi di kejaksaan teman-teman, dia di jaksa. Dan ini patut dibersihkan. Kenapa? Karena kalau saya lihat KPK ini tumpul terhadap kepolisian dan kejaksaan. Ya, kita bicara tentang kelembagaan, seharusnya yang menangani, yang membersihkan oknum-oknum koruptif ini adalah KPK. Yang seharusnya menangkap Teddy Minahasa seharusnya ya adalah KPK. Karena ketika dia ngejual barang bukti di situ, dia menerima uang, disitulah terjadi tindakan tipikor, menerima sesuatu di situ ya. Jadi di sini terjadi peristiwa pidana yang seharusnya ini menjadi target objek dari KPK teman-teman. Tapi seperti kita tahu KPK ini sudah jadi macan ompong ya terhadap kepolisian dan kejaksaan. Mereka tuh sangat lemah, mereka nggak punya gigi, nggak punya taring terhadap kepolisian dan kejaksaan. Sehingga yang mereka target selalu adalah pengadilan. Kenapa? Karena di dalam tubuh KPK nggak ada hakim teman-teman. Di dalam tubuh KPK itu ada penyidik dan ada penuntut KPK. Ada penyidik dan penuntut. Penyidiknya dari kepolisian, penuntutnya juga sebagian dari kejaksaan. Sehingga penyidik dari kepolisian kalau misalnya KPK mau gerebek polisi akan membocorkan. Hal yang sama dengan kejaksaan. Jadi kalau KPK mau nangkap jaksa atau bagaimana ya kan, biasanya dibocorin nama jaksa di dalam jaksa KPK. Jadi akan sangat sulit lah untuk KPK itu melakukan pembenahan di kepolisian dan di kejaksaan. Makanya yang biasanya ditangkap DPR, kepala daerah ya, dan hakim itu yang sering mereka sikat teman-teman, dan swasta-swasta yang menyogok di situ ya. Sebenarnya swasta ini teman-teman, mereka ini sebenarnya nggak menyogok ya. Jadi gini, saya ini belum lama saya ke Surabaya,
saya berkesempatan berbicara dengan pengusaha Tionghoa di sana ya. Selain dengan PT, saya bicara juga dengan INTI ya, Ikatan Nasional Tionghoa Indonesia, di mana mereka di sana banyak pengusaha-pengusaha. Mereka berkeluh kesah kepada saya, dia bilang, Pak Alvin, ya kan, ini Pak banyak banget koruptif. Kita tuh sebenarnya nggak mau Pak nyogok, kita nggak mau nyuap Pak, tapi kita punya bisnis Pak, kita dimintain uang. Kalau kami nggak berikan uang, bisnis kami nggak jalan Pak. Kalau bisnis nggak jalan, barang kami nggak laku, kami bangkrut, kami nggak makan Pak. Ya. Jadi disinilah teman-teman ya, mereka ini menjadi korban sistem koruptif teman-teman, menjadi korban sistem koruptif. Ya. Jadi pengusaha-pengusaha Indonesia ini sebenarnya nggak mau nyogok. Siapa sih yang kalau nggak perlu nyogok terus mau keluar duit buat nyogok? Nggak mungkin. Ya. Tetapi karena aparat-aparatnya, baik nanti misalnya ngurusin izin, perizinan, atau berhubungan dengan instansi, mereka akan dipersulit kalau mereka tidak memberikan sejumlah uang. Masalahnya itu di situ, sehingga mereka terpaksa memberikan uang. Parahnya ketika mereka memberikan uang, ya kan, mereka bisa ditangkap di situ, menjadi korban dan juga sebagai pelaku pemberi gratifikasi. Ya. Nah ini yang harusnya sebenarnya dibenahi oleh pemerintah. Kalau menurut saya, karena perjuangan saya adalah di bidang hukum, saya hanya akan berbicara tentang hukum teman-teman ya. Saya nggak akan berbicara tentang politik, tidak akan berbicara tentang partai, tidak akan berbicara tentang golongan, suku, agama, dan ras, tetapi tentang hukum. Ya, di mana sistem hukum yang berantakan inilah memaksa orang untuk melakukan tindakan koruptif. Dan ini patut menjadi pertanyaan, apakah Teddy Minahasa juga jualan seperti itu karena lifestyle dia? Maksud saya gini loh teman-teman ya, kita akal sehat logika aja. Kapolda, Kapolres, gajinya berapa sih teman-teman? Gajinya berapa sih? 10 juta, 20 juta, 30 juta. Kalau gaji cuma segitu teman-teman, ya kan, nggak akan mampu beli Lexus. Jadi kalau sekarang mereka tongkrongannya aja udah Lexus, boleh dong saya sebagai masyarakat bertanda tanya. Bukan menuduh mereka mencuri atau korupsi atau gratifikasi loh. Tapi ini terjadi ketidaksesuaian antara jumlah penghasilan sama lifestyle. Ya. Karena kenapa teman-teman? Lexus itu minimal tuh 2 miliar, 3 miliar. Apalagi yang mereka gunakan seri LX itu 4M ke atas teman-teman. Ya, LX itu Lexus yang LX itu 4M ke atas. Yang tinggi yang kayak Range Rover gitu. Itu 4 miliar ke atas. Ya, jadi kalau dia beli pakai down payment 25%, itu cicilan sebulannya aja itu berapa itu? Kalau saya aja nyicil BMW ya X5 itu 1,7 M, saya nyicil, saya DP 30%, kemarin nyicilan sebulan 31 juta teman-teman. Itu dengan utang cuma 1 miliaran. Kalau utang 3 miliaran itu cicilannya bisa 100 juta sebulan. Pertanyaan saya, kalau dia nyicil mobil 100 juta sebulan baru cicilan mobil, gimana biaya hidup yang lain? Nah ini yang menjadi pertanyaan. Ya, sehingga kalau sampai undang-undang pencucian uang kita berlakukan terbalik, pembuktian terbalik, itu semungkin ya 90% dari aparat penegak hukum kena jerat semua itu, yang gaya hidupnya, lifestyle-nya mewah. Ya, jadi ini hal yang perlu menjadi perhatian. Apalagi kemarin ada berita juga jenderal pakai Richard Mille 2M, 3M. Bisa dibayangin teman-teman, kalau jam tangannya aja 2M, 3M, mobilnya 4M, ya, itu belum rumahnya, belum jalan-jalan keluar. Ya, jadi disinilah kita melihat masyarakat bagaimana untuk menjadi tidak skeptis. Tentu mereka akan menjadi skeptis teman-teman. Ya, ketika melihat hal seperti ini terjadi, tentu mereka akan menjadi skeptis. Jadi hal seperti inilah ya
yang menjadi sebenarnya jeritan hati masyarakat. Masyarakat itu sebenarnya cuma mau pemerintahan yang bersih kok. Ya. Saya belum lama melakukan silaturahmi lintas agama, teman-teman. Saya ketemu pemuka agama Buddha, sudah. Ketemu ketua Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, sudah. Ketemu ketua DPD, Bapak Lanyala. Saya ketemu juga dengan pengusaha Tionghoa, ya, Buddhis juga di Surabaya. Saya ketemu dengan petinggi ulama Muslim juga, ya, ketua NU, pengurus NU, Pak Haji Sutrisno beserta Habib Rizik juga saya temuin, ya. Semua itu dari mereka keinginannya kalau dalam bidang penegakan hukum, ya teman-teman, ya sama, yaitu mereka cuma ingin hukum dijalankan dengan baik, ya. Orang yang kalian bilang atau orang yang dipikir sebagai radikal pun, FPI pun juga sama, dia bilang kami ini cuma anti perjudian, pelacuran, ya, tindakan-tindakan yang dilarang oleh agama dan dilarang oleh hukum, kata yang bersangkutan di situ. Jadi kalau saya melihat, ya, kalau dalam segi hukum ini keinginan masyarakat sama dan satu dan bulat itu keinginan. Ya, tidak ada perpecahan, teman-teman, ya. Kalau politik tentu ada perpecahan. Ada yang mau milih Ganjar, nanti ada yang mau milih Anies, ada yang mau milih Ahy, ya silakan. Ya nanti gunakan itu hak demokrasi kalian. Tetapi di dalam penegakan hukum, kita tidak mengenal suku, agama, ras, atau golongan partai. Tidak, teman-teman. Tidak ada, tidak kita kenal di situ. Yang kita tahu di situ adalah jelas, teman-teman. Yaitu kita ingin agar hukum itu equality before the law. Ya, bisa ada keadilan. Itu sebenarnya, ya, yang menjadi impian kami di sini. Ya, jadi teman-teman, bagi teman-teman yang sudah mengetahui perjuangan saya, ya kan, juga mungkin tahu bahwa saya juga diterpa oleh banyak fitnahan, banyak juga serangan-serangan di situ. Tapi teman-teman, saya tidak akan kendor. Saya akan terus gaungkan perubahan hukum ini sampai Indonesia ini berubah. Sampai Indonesia ini berubah, teman-teman. Di dalam hukum apa? Untuk menjadi yang lebih baik. Saya hanya ingin Indonesia lebih baik, teman-teman. Ya, itu aja yang saya inginkan. Jangan sampai ada koruptif seperti itu. Nah, ini yang kita tidak inginkan, teman-teman. Jadi saran saya kepada masyarakat, ya, agar supaya kita dukung pemerintah membenahi. Ya, jadi saya tidak menganjurkan kepada masyarakat untuk melakukan revolusi, atau saya tidak menganjurkan kepada masyarakat untuk melawan institusi atau aparat. Tetapi yang kita lawan satu aja, oknum. Oknumnya kita beresin itu oknum. Saya percaya kalau oknum itu sudah dibersihkan dengan sapu yang bersih, rumah penegakan hukum kita sudah bersih, Indonesia akan maju, bos. Kita akan menjadi negara superpower. Ya, camkan kata-kata saya. Camkan kata-kata saya. Indonesia ini punya potensi, ya. Jadi jangan kita bikin keberagaman kita menjadi sebuah kelemahan. Tetapi kita harus bikin keberagaman kita menjadi sebuah kekayaan. Ya. Jadi kultur Muslim kita punya, kultur Kristen kita punya, ya kan. Chinatown kita punya, Chinatown juga kayak di Amerika. Ada Chinatown, ada Korean Town di sana, ya. Karena apa? Keberagaman itu di Amerika dijadikan kekuatan mereka untuk budaya-budaya, culture, entertainment, dan sosial, teman-teman. Ini yang harusnya kita pelajari. Jangan terpengaruh buzzer-buzzer, jangan terpengaruh pikiran sempit. Oh, kadrun, kadal gurun, kampret, yang itu cebong, ya kan. Nah, ini ada lagi nih Alvin nih, kadrun jenis baru nih, kadrun jenis Cina. Kagak ada itu. Ya. Jadi teman-teman, saya hanya serukan satu, teman-teman. Persatuan Indonesia.
Kita harus bersatu, united teman-teman. Percaya saya teman-teman, kalau kita bersatu, kita kuat, Indonesia akan maju. Tapi jika Anda dipecah belahkan, maka rakyat yang miskin akan makin miskin. Ya, yang kaya nanti adalah penjahat-penjahat yang kerjanya mencuri, merampok, dan korupsi. Itu yang kita tidak inginkan. Ya, baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Bagi semua pendukung saya ucapkan terima kasih. Jangan mudah terpercaya dengan video-video fitnah dan hoax tentang saya di situ. Ya, perjuangan saya murni. Saya tidak ada pesanan dari partai manapun atau pihak manapun. Terima kasih.